Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alsita Angelika Sagala dari tingkat 1 D3 Kebidanan Bandung. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana siklus dari menstruasi yang merupakan mata kuliah dari anatomi fisiologi bagian sistem reproduksi wanita. Menstruasi merupakan proses alamiah yang terjadi pada setiap wanita, terjadi setiap bulan, yang dimana rahim menyiapkan proses kehamilan untuk siap dibuahi, dan jika tidak dibuahi, maka dinding rahim pada lapisan endometrium akan meluruh dan mengeluarkan darah yang biasa disebut dengan menstruasi. Menstruasi dibagi menjadi 4 fase, yaitu ada fase menstruasi, yaitu terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-5. Pada hari pertama dalam siklus menstruasi, dimulai dengan menstruasi itu sendiri, yaitu pendarahan ketika lapisan dinding rahim endometrium meluruh. Fase ini terjadi sekitar 3-7 hari, tergantung masing-masing individu itu tersendiri. Pada fase ini, tubuh melepas lapisan endometrium untuk mendukung kehamilan. Namun, pada saat tidak terjadi pembuahan, lapisan tersebut akan dikeluarkan. Dalam fase menstruasi, kadar hormon estrogen dan progesteron berada pada titik rendahnya. Oleh karena itu, rahim pada bagian endometrium akan meluruh dan mengeluarkan darah yang disebut menstruasi. Karena adanya titik terendah pada hormon progesteron dan estrogen, maka sering terjadi gejala fisik seperti kram perut, sakit kepala, tubuh kelelahan, dan perubahan mood pada tubuh wanita. Pada fase ini, kelenjar pituitari pada otak mulai melepas hormon perangsang folikel, yaitu hormon FSH. Hormon tersebut akan merangsang ovarium untuk menghasilkan beberapa folikel yang mengandung sel telur. Memiliki beberapa folikel, namun hanya satu folikel yang akan matang dan siap dilepas selama ovulasi. Selama fase folikuler, hormon estrogen mulai meningkat seiring dengan pertumbuhan pada folikel. Yang kemudian, hormon estrogen akan membantu dalam penebalan lapisan endometrium untuk mempersiapkan menjadi tempat layak bagi implementasi sel telur yang telah dibuahi. Yang ketiga ada fase ovulasi yang terjadi pada hari ke-14. Fase ovulasi dipicu oleh lonjakan hormon luteinizing atau hormon LH secara tiba-tiba yang mengakibatkan pecahnya folikel dan melepaskan sel telur ke tuba falopi. Selama masa ovulasi, tubuh perempuan pada puncak kesuburan yang menjadi waktu yang tepat untuk terjadinya kehamilan jika terjadi pembuahan pada sel telur. Yang keempat ada fase luteal yang terjadi pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Setelah folikel kosong, folikel akan berubah menjadi struktur yang disebut corpus luteum yang mulai menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron merupakan hormon yang penting dalam mempersiapkan lapisan rahim untuk kemungkinan implementasi sel telur yang telah dibuahi. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum mulai terurai dan produksi progesteron mulai menurun. Akibatnya, lapisan dinding rahim pada bagian endometrium mulai meluruh dan siklus menstruasi dimulai kembali dengan fase menstruasi. Fase luteal berlangsung sekitar 14 hari dengan seiring ditandai dengan gejala sindrom pramenstruum atau PMS, seperti perubahan suasana hati, payudara sensitif, kembung, dan kelelahan.